Yang dari Jambi tadi siapa tadi yang dari Jambi? Bu Ii, Pak, Bu Ii. Oh, Bu Ii. Nanti Bu Ii kalau sudah selesai room, Bu Ii ada nomor saya kan sama Ibu? Pak Mansur ya? Ya, Pak Oke, Mansur. Pak. Iya, Pak. Ah, nanti chat saya Bu karena saya butuh orang Jambi. Oh, siap, 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 siap. Orang lama, Ah, Pak. Orang lama, Pak. dari mana lagi di sini? Ada dari Papua atau NTT? Assalamualaikum. Salam Saya Ibu Siti Rohmayanti dari Cirebon. Cirebon. Salam kenal Bu, si Rohmayanti. Oke. Kayaknya familiar sih namanya Sri Rohmayanti. Sering ikut kegiatan juga Bu ya? Ini Jambinya di mana, Bu? Alhamdulillah. Sepertinya Bapak pemerhati. Wah, Pak Robian ini baru selesai salat Jumat kayaknya nih. Iya, Pak Mansur. Akun guru ini Pak saya di blok kelihatannya, Pak. Nanti saya infokan Pak, bagaimana yang tentang konservatif. Ini pakai akun IG nih, Pak. Ini masuk nih. Oke, oke Pak. Pak Yandri, Ah, Pak Yanti. Oh, orang Ambon. Oh, mana Pak Yanti nih? Ya, Pak Dir, Pak. nah ini sudah ada Pak Yandri. Mungkin kita bisa Selamat pagi, Bapak Ibu. 2 menit Selamat lagi siang. Pak Yandri kita mulai ya. Boleh, Pak. Oke, Mana Bu kita dari Jambi nih? tunggu Di mana sampai Jambinya? 2.05 lah. Sama-sama dari Jambi nih. Ini pada di rumah atau masih di sekolah Bapak Ibu? Ya, Pak. Dari kota Jambi. Oh, saya Di sekolah sekolah, Bu. Pak. Oh, Oh, oke. sama. Bapak, Saya juga masih Sekolah. di sekolah ini Bapak Ibu. 3:30 Pak kalau pulang SMA Lagi Pak kalau Jumat. menyiapkan lab Pak untuk TKA Pak, simulasi. Oh, sudah oh SMA ya? Iya Pak, betul Pak. Betul. Alhamdulillah. Kita ini lagi Zoom coba dah. Yang SK keluar tanggal 7 Oktober Alhamdulillah. Silakan Bapak Ibu, manfaatkan 1 menit untuk ngobrol dulu, mungkin mau saling kenal. Jadi jam 2.05 kita sudah hentikan aktivitas kita saling kenalnya, nanti kita akan membuka kegiatan kita Bapak Ibu. Nanti kalau sudah dibuka, mohon mikrofonnya dinonaktifkan dulu Bapak Ibu, kalau sudah Pak Yandri sudah masuk untuk membuka. Saya rekam dulu Pak Yandri. Oke, Pak Yandri silakan aja Pak Yandri mulai. Baik, Bapak Ibu. Selamat sore semuanya, Bapak Ibu. Selamat siang ya bagi yang di barat kayaknya masih pada siang nih Bapak Ibu. Ini mungkin suara saya hari ini agak beda kayaknya ya Bapak Ibu ya, agak-agak merdu gitu. Soalnya lagi kurang fit nih, dari tadi bersin-bersin mulu. Jadi mohon maaf Bapak Ibu kalau nanti agak terganggu ya. Insya Allah virusnya tidak nyampe di Bapak Ibu. Dan yang kami hormati Pak Mansur selaku koordinator komunitas guru inovatif dan juga koordinator fellow Microsoft Innovative Educator Fellow. Jadi Bapak Ibu kita hadir di sini. Oh ya, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Kita hadir di sini, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan sosialisasi atau arahan terkait dengan program yang ini program besarnya nih Bapak Ibu Microsoft. Soalnya bukan cuma di Indonesia yang jalankan, tapi secara global. Nah, Bapak Ibu hadir di sini, dan ini pun terbatas gitu ya. Tidak semua kami undang, hanya yang memang sudah pernah mengikuti pelatihan.
Tujuannya akan diberikan gambaran terkait program ini, namanya Microsoft Elevate, dan nantinya Bapak Ibu akan berkesempatan untuk mendaftar pada program ini sebagai master trainernya Bapak Ibu. Nah, seperti apa program ini, Microsoft Elevate ini, yang memang dilaksanakan bukan hanya di Indonesia tapi secara global, apa saja materinya yang akan dibahas, dan ini tidak biasa karena nanti juga akan kita bahas terkait agent Copilot. Nah, untuk tidak berlama-lama, sebaiknya kita segera mendengarkan ya, arahan dari Pak Mansur. Baik Pak Mansur, waktu dan tempatnya kami persilakan. Oke, terima kasih Pak Yandri. Baik, Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu, kemarin saya sudah menyampaikan undangan dalam rangka sosialisasi ini, tetapi setelah mulai lagi di grup itu sudah ramai lagi. Jadi saya akan sebelum ke materi sosialisasi, saya ingin dulu menyampaikan beberapa pertanyaan di chat room terkait dengan di komunitas Bapak Ibu terkait dengan akun Gronovatif. Jadi begini, supaya saya tidak capek lagi menjawab di grup. Ada yang japri, ada yang ini. Padahal saya kemarin tadi pagi saya sudah jelaskan sebenarnya Bapak Ibu. Begini, di awal pelatihan sebenarnya di tahun 2020 itu kami sebagai trainer selalu menyampaikan bahwa akun Gronovatif itu bukan akun pribadi, itu sebenarnya adalah akun pelatihan Bapak Ibu. Sehingga memang dipakai untuk pelatihan-pelatihan. Kenapa? Karena kita tidak bisa berkolaborasi dengan siswa dengan menggunakan akun itu karena siswa tidak punya akun Gronovatif. Jadi kita hanya latihan, kita hanya memanfaatkan atau aplikasikan materi-materi pelatihan yang kita dapatkan. Perlu saya sampaikan Bapak Ibu bahwa sejak tahun 2025 ini saya cek itu di Maret. Maret itu 2025 tenangronovatif.com itu Bapak Ibu sedang mengalami kendala. Kendalanya apa? Adalah semua file data-data di OneDrive hanya read only. Itu pertama, artinya tidak bisa kita edit, tidak bisa kita tambahkan dokumen-dokumen di OneDrive kita Bapak Ibu. Itu penyebabnya apa? Penyebabnya adalah setelah kami cek itu bersama dengan admin itu ada kurang lebih 5.000 akun yang menggunakan cloud atau OneDrive itu melebihi dari kuota yang diberikan. Kuota yang diberikan setiap user kan 100 giga Bapak Ibu. Ada yang menggunakan sampai 200, ada yang 300. Maka sebenarnya ini sudah saya sampaikan. Kalau Bapak Ibu selalu aktif di grupnya atau selalu tidak keluar di grupnya, pasti dapat informasi. Saya sudah sampaikan, saya kasih waktu 1 bulan lalu itu. April sampai Juni tidak dikelola OneDrive-nya, maka akunnya akan dihapus secara otomatis Bapak Ibu. Nah, setelah Juni itu kami admin sudah menghapus semua akun-akun itu Bapak Ibu. Baru muncul banyak. Kok akun saya tidak bisa diakses? Kok akun saya ini Bapak Ibu? Padahal kami sudah menyebarkan info-info itu. Kalau tidak mendapatkan berarti Bapak Ibu tidak masuk lagi di grup-grup pelatihannya. Kenapa? Karena info ini saya sudah berikan ke semua trainer-trainer Microsoft pada tahun 2020 itu yang paling banyak. Ada master trainernya, diseminasi dan sebagainya. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, setelah di bulan Juli ini itu masih terkendala. Jadi kami berusaha bagaimana ini bisa pulih kembali, maka kami melakukan penghapusan akun yang terdeteksi sudah lama tidak pernah login. Ada pertanyaan, Pak Mansur,
tiap hari saya login, saya sering login, tidak akan mungkin dihapus Bapak Ibu. Karena sistem yang kita hanya memberikan filternya Bapak Ibu. Admin itu hanya memfilter siapa-siapa. Jadi sehingga akun yang tidak pernah login 1, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan dan seterusnya itu kami hapus Bapak Ibu. Itu kami hapus sejak 12 September. Itu penghapusan, ada 9.000 lebih akun dihapus oleh admin Bapak Ibu pada tanggal 12 September. Nah, setelah 12 September itu akan ketahuan Bapak Ibu kalau ada guru atau pengguna yang aktif atau login 1 minggu sekali, 2 minggu sekali, kalau 1 bulan sudah tidak akan bisa Bapak Ibu. Konfirmasi bahwa akun saya tidak bisa lagi diakses, maka itu masih bisa diaktifkan kembali kalau belum lewat 30 hari Bapak Ibu. Sekarang sudah tanggal 24 Oktober. Itu artinya sudah lewat sekali waktunya. Nah, akan ketahuan itu kalau alasannya selalu login, padahal ini kan sudah tanggal 24. Kalau dia login masih di September atau sebelum 12 Oktober, pasti melapor, Pak Mansur, saya ini begini. Maka admin akan mengembalikan kembali Bapak Ibu. Pada tanggal 13 Oktober, akun itu sudah terhapus permanen Bapak Ibu. Jadi mohon maaf, ini diambil langkah. Nah itu, jadi penjelasan Bapak Ibu, jadi sekarang kalau sudah tidak bisa aktif, ada tadi saya chat ke saya, masih aktif sebenarnya, cuma lupa sandinya. Itu masih bisa kita akses. Itu masih bisa kita reset Bapak Ibu. Tapi kalau sudah pesannya di situ bahwa hubungi admin karena tidak ditemukan datanya, akunnya, ya mohon maaf Bapak Ibu. Karena ini kami lakukan demi kenyamanan kita semuanya. Dan saat ini setelah kita adakan penghapusan 900, masih ada kelebihan limit 85 tera Bapak Ibu. Nah kita mencoba lagi ini, makanya selalu saya sampaikan solusinya adalah sering-seringlah login di akun Guru Inovatifnya Bapak Ibu. Dan itu akan agak masalah memang Bapak Ibu. Sekarang bagaimana kita mencoba mengintegrasikan kembali, kita akan menggunakan guruinovati.net. Nah, itu Bapak Ibu. Kalau ada yang mengatakan, aduh, apa solusinya? Apakah bisa dibayar atau tidak? Biar mau bayar berapa, kami tidak bisa lagi Bapak Ibu. Nah, itu. Saya kira itu tidak terlalu lama Bapak Ibu. Jadi mohon maaf, sekali lagi bagi Bapak Ibu yang akunnya terhapus, sekali lagi mohon maaf, kami cek ke tadi, itu sudah terhapus semua permanen yang dihapus sejak 12 September. Sekali lagi atas nama komunitas Guru Inovatif memohon maaf Bapak Ibu jika itu. Dan ada yang minta Pak bisa dibuatkan kembali. Saat ini kami tidak melayani pembuatan akun dulu. Nah oleh karena itu program Elevate ini hadir dalam rangka bagaimana Bapak Ibu akan ke depan bisa berbuat lagi karena ada fasilitas, benefit yang diberikan oleh program ini Bapak Ibu. Saya kira itu ya Bapak Ibu jelas. Saya masuk, mohon izin Bapak Ibu saya langsung saja. Sorry. Saya izin berbagi dulu. Nah, oke nih. Kelihatan ya Bapak Ibu ya? Sudah kelihatan? Belum sepertinya Pak. Belum ya? OTW. Kelihatan Oke, ya. Pak. Sudah? Sudah Pak, sudah. Oke, sudah Pak. Sudah kelihatan Oke. Pak. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi program itu adalah namanya Microsoft Elevate. Dengan tagline itu adalah untuk edukator bergerak hadirkan dampak. Jadi bergerak hadirkan dampak. Ini yang harus hasilnya nanti. Sebagai master trainer diharapkan ada dampak yang diperoleh Bapak Ibu. Jadi kita akan bergerak nanti sebagai master trainer, kita akan bergerak untuk menghadirkan dampak-dampak di dalam kelas, di dalam pembelajaran di sekolah kita Bapak Ibu. Baik. Apa sih itu program Elevate untuk edukator Bapak Ibu? Itu ada 3 poin yang nanti kita akan jabarkan. Yang pertama adalah program ini
berfokus pada pemberdayaan para edukator untuk membuka potensi kecerdasan AI dalam memecahkan tantangan nyata di bidang pendidikan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, program ini akan meningkatkan keterampilan para pendidik melalui pembelajaran terstruktur yang dilanjutkan dengan penerapan berbasis tantangan, Bapak Ibu. Yang ketiga adalah kita nanti melalui ada namanya Bapak Ibu adalah mekanisme LIPS. Program ini akan ditutup dengan konferensi nasional guru nasional di Jakarta. Itu nanti rencananya di Hari Pendidikan bulan Mei Bapak Ibu 2026. Jadi perjalanan kita panjang Bapak Ibu. Perjalanan kita panjang. Kita akan dari semua master trainer peserta pelatihan nanti itu akan dipilih 15 guru terpilih untuk diundang ke Jakarta mengikuti namanya konferensi guru nasional Bapak Ibu. Jadi semua berhak untuk hadir. Cuma hanya 15 yang dipanggil Bapak Ibu. Bagaimana cara sehingga kita terpanggil 15 itu ada namanya mekanisme LIPS Bapak Ibu. Apa itu LIPS? Nanti saya akan jelaskan. Nah, ini semoga di awal ini Bapak Ibu tidak hanya punya niat untuk datang ke Jakarta, tetapi niat kita adalah bagaimana tadi itu adalah bergerak menghadirkan dampak Bapak Ibu. Oke. Nah ini Bapak Ibu. Apa itu materinya? Materinya sangat menarik sekali sih Bapak Ibu. Jadi ada tentang artificial intelligence untuk tenaga pendidik itu bagian 1. Ada juga bagian 2 Bapak Ibu. Ini durasinya 1 jam, ada 24 jam. Ada sertifikatnya Bapak Ibu. Ini formatnya daring. Nah, ada juga namanya eksplorasi untuk pembangunan pembelajaran masa depan. Kelas bersama instruktur. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi, desain pembelajaran 21 dan persiapan sertifikasi Microsoft Certified Educator Bapak Ibu. Itu yang paling menarik, paling bawah itu Bapak Ibu. Bapak Ibu akan mendapatkan kesempatan untuk ujian sertifikasi internasional namanya Microsoft Certified Educator Bapak Ibu. Ada pertanyaan mungkin, Pak Mansur, saya tahun lalu sudah ikut dan dapat. Karena beberapa tahun ini Microsoft selalu memberikan itu Bapak Ibu. Ada dulu mungkin ada di sini yang ikut Orbit Guru Merdeka OGM. Itu ada juga sertifikatnya voucher untuk mengikuti sertifikasi itu Bapak Ibu. Jadi totalnya itu adalah 19 jam Bapak Ibu. Nah, partner juga membuka kesempatan kepada Bapak Ibu nanti di daerah bagi yang ingin melaksanakan pembelajaran atau pelatihan secara offline Bapak Ibu, itu bisa kami menghubungi kami untuk kami laporkan. Yang dipersiapkan hanyalah tempat Bapak Ibu. Semua dari instruktur, dari narasumber itu tanggung jawab dari Microsoft dan partner. Jadi Bapak Ibu tinggal menyiapkan tempat. Kalau tempatnya berbayar, bagaimana Masuk? Kalau bisa diusahakan tempatnya yang gratis Bapak Ibu. Karena tidak ada cost untuk menyiapkan itu. Kalau snacknya itu katanya ada Bapak Ibu. Snack kita, dan bisa menghadirkan minimal 100 orang. Nah, itu Bapak Ibu. Oke, nanti kita diskusikan kembali. Oke, nah ini Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu punya niat untuk diundang 15 orang tadi itu masuk kategori, Bapak Ibu harus melakukan mekanisme LIPS. Nah, apa itu LIPS? Yang pertama L Bapak Ibu. L itu adalah learn atau belajar. Belajar itu artinya mempelajari semua materi yang diberikan. Karena yang ini tadi Bapak Ibu, setiap modul ini punya poin-poin tersendiri Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu dari sekian materi ini hanya 2 yang diikuti, diselesaikan, maka poinnya pasti kurang Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu menyelesaikan semua materi ini, pasti poinnya lengkap. Itu. Jadi setiap ini Bapak Ibu itu adalah 20 poin. Nah ini. Ada nilainya 20 poin. Apa itu? Adalah mengembangkan keterampilan mengajar berbasis AI menggunakan Copilot dan Learning Accelerator Bapak Ibu. Itu 1 L.
Jadi 20 poin Bapak Ibu. Nah, setelah belajar tentang Copilot dan Learning Accelerator itu Bapak Ibu, maka pindah ke tahap E. Apa itu E? Eksplorasi. Itu poinnya tinggi Bapak Ibu, 50 poin. Nah, Bapak Ibu, 50 poin. Bagaimana mendapatkan 50 poin itu? Adalah Bapak Ibu harus aplikasikan tools AI dalam kelas. AI tadi itu adalah Copilot dan Learning Accelerator Bapak Ibu. Mungkin nanti Bapak Ibu, saya kan sudah belajar Artificial Intelligence Bapak Mansur. Artificial Intelligence kan banyak. Ada ChatGPT, ada yang lain sebagainya. Tetapi yang diharapkan di sini adalah tools AI Microsoft Bapak Ibu. Tadi adalah Copilot dan Learning Accelerator Bapak Ibu. Jadi bagaimana bentuk eksplorasinya? Bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Saya adalah guru matematika, akan mengajarkan satu materi. Setelah mengajar itu Bapak Ibu, saya menggunakan beberapa tools Microsoft itu, contohnya Copilot. Bukan cuma saya menggunakan, tetapi itu digunakan oleh siswa. Begitu pula juga Learning Accelerator. Mungkin kalau guru matematika ada namanya Math Progress. Menggunakan Math Progress itu. Kalau bahasa Indonesia ada namanya Reading Progress. Guru agama Reading Progress bisa juga. Guru IPS banyak Bapak Ibu. Semua mampu bisa. Jadi oleh karena itu, tetapi dengan catatan itu hanya satu kali dihitung. Artinya mungkin bulan ini Bapak Ibu mengeksplorasi dalam kelas menggunakan terus. Bulan depannya walaupun Bapak menggunakan itu, Bapak Ibu menggunakan itu, tapi itu sudah tidak dinilai, hanya satu kali Bapak Ibu. Jadi 50 poin itu hanya satu kali berlaku. Beda dengan yang tadi L itu. L itu setiap modul 20 poin. Oke, nanti dicatat-catat saja apa yang ingin ditanyakan Bapak Ibu. Nggak usah ditulis di chat room karena saya tidak kontrol, atau bisa memang nanti kita akan lihat Bapak Ibu. Tapi boleh tulis-tulis memang apa yang poin-poin yang ingin ditanyakan. Yang ketiga adalah A. LEA. A itu adalah apa istilahnya ini? Mengajak rekan, amplifikasinya itu mengajak rekan guru atau siswa untuk mengikuti pelatihan yang serupa. Namanya juga master trainer. Kita mengajak guru Bapak Ibu, kita mengajak guru. Satu guru yang Bapak Ibu ajak untuk belajar bersama dengan kita, itu nilainya 20 poin. Nah, kalau siswa, satu siswa itu 1 poin. Jadi kalau Bapak Ibu berhasil mengajak 100 orang, berarti Bapak Ibu punya poin 200. Disinilah perbedaannya antara orang yang satu dengan orang yang lain Bapak Ibu. Silahkan rajin. Nah, bagaimana cara mengetahuinya Pak Mansur? Mengetahuinya itu nanti Bapak Ibu ada diberikan namanya link referral. Link referral. Jadi itu Bapak Ibu bagikan ke teman gurunya, ke siswanya untuk gabung. Setelah dia gabung, maka akan tercatat di LMS atau website dari penyelenggara Bapak Ibu. Walaupun Bapak Ibu membagikan ke 100 orang, tetapi 100 itu hanya klik saja, mendaftar, kemudian tidak bergabung, itu tidak dihitung Bapak Ibu. Ini sangat menarik. Saya jujur, saya sudah diuntungkan dengan ini Bapak Ibu, link referral. Di awal tahun 2025, ada juga kegiatan Microsoft itu, link referral. Saya mengajak kurang lebih 800 Bapak Ibu guru. Karena mungkin ada yang di sini saya ajak, pernah saya ajak, berkahnya diberikan ke saya. Saya paling tinggi dulu di urutan 1, alhamdulillah saya dapat laptop Bapak Ibu. Karena ada beberapa, kalau ada juga handphone, ada juga yang lain Bapak Ibu. Tapi saya paling rajin katanya, dianggap paling rajin dan menganggap itu adalah poin tersendiri. Saya 860 berapa itu Bapak Ibu, sehingga saya di urutan 1 dari 10 besar itu. Jadi silakan Bapak Ibu ajak. Nanti kalau sudah belajar, itu ada tetap nanti sampaikan bagaimana mekanismenya Bapak Ibu. Jadi sini sebarkan pelatihan kepada rekan sejawat dan siswa untuk memperluas dampak. Ini tadi bergerak, hadirkan dampak. Nah itu Bapak Ibu ya. Yang ketiga P. Apa itu P Bapak Ibu? Present, paparkan. Nah bagikan kisah melalui kanal media sosial. Jadi Bapak Ibu begini. Kalau Bapak Ibu punya kayak best practice Bapak Ibu.
menggunakan Copilot bersama siswa. Silakan sampaikan, dibagikan di media-media sosial itu kisah inspiratif Bapak Ibu. Tetapi bukan hanya judulnya Bapak Ibu. Kalau perlu langkah-langkahnya. Contoh, saya membelajarkan bilangan bulat berkolaborasi dengan siswa menggunakan Copilot Bapak Ibu. Nah, bagaimana Bapak Ibu memanfaatkan Copilot itu dalam pembelajaran? Nanti Bapak Ibu akan menjelaskan di situ Bapak Ibu. Akan menjelaskan di situ. Sehingga orang bisa baca, oh ternyata ini cocok. Nanti dicoba. Satu kisah inspiratif itu dibagikan ke Facebook, dibagikan ke Instagram dan media-media sosial lain, itu poinnya 20 Bapak Ibu. Jadi di sini adalah para master trainer itu wajib mempunyai media sosial. Saya kira di sini sudah ada semua media sosialnya Bapak ya. Oke Bapak Ibu. Apa yang dilaporkan? Nanti akan disampaikan mekanismenya pada saat pelatihan Bapak Ibu. Biasanya hanya link dari status kita itu akan disimpan di mana? Itu disimpan di websitenya nanti Bapak Ibu. Ada contoh, ada nanti penyampaiannya bahwa seperti ini mekanismenya untuk mekanisme LIPS Bapak Ibu. Tapi saya hanya menyampaikan bagaimana cara Bapak Ibu mendapatkan poin-poin itu. Jadi 20. Jadi kalau satu minggu ada 2 kisah inspiratif kan sudah 40 Bapak Ibu. Minggu berikutnya, oh saya mau menggunakan lagi Made Progress. Bagaimana menggunakan Made Progress Bapak Ibu? Bapak Ibu ceritakan di situ. Nah itu satu. Yang terakhir adalah S atau bersinar, sains Bapak Ibu. Bagikan ide atau kontribusi untuk diskusi kebijakan pendidikan dalam acara konferensi guru nasional di Jakarta atau di tempat-tempat lain. Jadi Bapak Ibu mungkin sering saya pernah ikut podcast Malaysia 2 kali, itu ada ide-ide kontribusi untuk diskusi kebijakan. Silakan Bapak Ibu bagikan itu, lakukan itu, apapun yang Bapak Ibu lakukan dari materi yang ini, insya Allah itu akan bermanfaat Bapak Ibu. Sehingga nanti Bapak Ibu akan diundang 15 tertinggi itu, 15 paling atas, di atas itu Bapak Ibu adalah akan diundang ke Jakarta. Saya pun pasti juga ikut. Saya juga belum tentu ikut Bapak Ibu, tapi kita tetap bersaing bagaimana caranya sehingga ini bisa Bapak Ibu diundang ke Jakarta sebanyak 15 orang. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan tentang LIPS, nanti ditanyakan saya. Dicatat dulu Bapak Ibu. Oke. Nah ini lini masanya Bapak Ibu. Lini masa. Lini masanya adalah untuk batch 1 ini Bapak Ibu, kemarin itu baru 133 pendaftar. Nah batch 1 itu untuk master trainer, itu batch 1-nya kurang lebih 250 orang Bapak Ibu. Jadi yang nanti Bapak Ibu masuk di batch 1 itu langsung kita onboarding, pembekalan itu, penyambutan itu di tanggal 30 Oktober 2025 Bapak Ibu. Nah 30 Oktober ya Bapak Ibu, nggak tahu hari apa ya 30 Oktober. 30 Oktober Bapak Ibu, nanti ada undangannya juga Bapak Ibu di grup. Oke, penyambutan master trainer Bapak Ibu. Kemudian kursus online-nya itu 30 Oktober sampai 16 November, 2 minggu. Yang materi tadi Bapak Ibu. Nah, ada LMS-nya nih. Nanti akan dibuka. Sekarang belum terbuka Bapak Ibu. Jadi kursus online-nya 30 Oktober sampai 16 November. Jadi ada kurang lebih 2 minggu Bapak Ibu. Penyebaran dampak. Nah, itu tadi yang ada di LIPS ini Bapak Ibu. Penyebaran dampak yang ini. Ini di EAP. Itu nanti Bapak Ibu, itu akan dihitung, mulai dihitung 16 November. 16 kan itu terakhir belajar. Masa langsung mau bagikan ke teman-teman sebelum belajar. Penilaian itu, penyebaran dampak itu dimulai 16 November. Kecuali kalau 30 November sampai 16, itu sudah masuk penilaian di sini Bapak Ibu. Yang learn, yang 20 poin. Kalau yang EAPS itu nanti mulai dihitung 16 November sampai 31 Maret. Nah, Bapak Ibu, 4 bulan. Lumayan Bapak Ibu. 4 bulan kita cari poin sebanyak-banyaknya. Nah, ini pelatihan berjenjang oleh master trainer kepada para edukator dan siswa serta melanjutkan mekanisme LIPS. Pelajarannya bisa online, bisa offline Bapak Ibu.
Nah, kalau Bapak Ibu punya kekuatan di di daerahnya, mencarikan gedung, mau pelatihan secara offline, itu bisa juga Bapak Ibu. Itu. Yang terakhir adalah konferensi ini bulan Mei. Ya, biasanya kan ini hari pendidikan ya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu 15 terpilih. Jadi itu batch satunya. Nanti batch 2-nya juga itu tetap menggunakan ini, tapi kita mulai di 30 Oktober Bapak Ibu. Oke. Nanti kita lihat lini masanya. Nah ini banyak yang bertanya kemarin itu, terutama ini yang paling terakhir ini. Apa sih manfaat mengikuti Elevate sebagai master trainer Bapak Ibu? Yang pertama, Bapak Ibu kalau sudah masuk itu sudah menjadi penggerak keterampilan AI bagi rekan-rekan edukator di Indonesia. Jadi Bapak itu sudah bisa menjadi trainer-trainer AI Elevate, Microsoft Elevate di seluruh Indonesia Bapak Ibu. Nah, yang kedua adalah kita bisa meningkatkan kemampuan pribadi dalam AI, kemampuan public speaking, dan desain pembelajaran 21. Memperluas jaringan relasi bersama pendidik inspiratif melalui pelajaran online dan offline. Berpeluang menjadi terpilih untuk hadir di konferensi guru tadi sudah menjadi prioritas untuk mendapatkan Microsoft Certificate Educator. Cukup banyak yang mau diberikan voucher Bapak Ibu. Kalau mau dibeli satu-satu ini Bapak Ibu perorangan itu agak mahal sih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti yang sudah master trainer ini punya kesempatan. Pak Mansur, saya kan sudah punya sertifikat educator, Microsoft Certificate Educator Bapak Ibu. Kami sudah diskusi dengan partner, semoga bisa diberikan voucher yang lain bagi yang sudah ada sertifikatnya. Karena sertifikat ini berlaku sekali Bapak, artinya satu kali ujian, tidak ada masa habis dari sertifikat itu. Nah ini mungkin banyak yang bertanya. Nanti Bapak Ibu akan diberikan gratis akun Microsoft berlisensi Bapak Ibu. Itu. Saya ulangi, diberikan akun Microsoft berlisensi. Mungkin lisensinya A1 kah atau apa, yang pasti Bapak Ibu akan diberikan akun Microsoft. Oke. Jadi kalau mau disuruh buat akun guru inovatif, tidak perlu Bapak Ibu. Cukup pakai ini saja dulu nanti. Yang penting daftar ya. Nah, oke. Ini sertifikatnya Bapak Ibu. Jadi sertifikat itu ada 2. Sebenarnya ada 3. Yang pertama dulu namanya sertifikat apresiasi. Telah berhasil menyelesaikan 2 jam pelajaran. Jadi kalau Bapak Ibu telah menyelesaikan pembelajaran, itu Bapak Ibu akan dapat sertifikat Bapak Ibu. Ini. Namanya sertifikat apresiasi. Nah, untuk yang satu ini Bapak Ibu adalah, sertifikat master trainer. Oke. Sertifikat master trainer. Nah, master trainer ini adalah syaratnya adalah khusus untuk master trainer yang sudah memberikan pelatihan kepada 100 educator, Bapak Ibu. Itu akan diberikan. Jadi artinya kalau sudah dapat 100, si samping dapat poin yang banyak, Bapak juga akan menjadi atau sudah ada sertifikat master trainernya. Jadi kalau hanya Bapak tidak hanya mengikut belajar saja, kalau hanya ikut belajar saja, pasti yang Bapak Ibu dapat itu hanya sertifikat ini Bapak Ibu. Nah ini. Hanya sertifikat ini. Ada juga namanya sertifikat penyelesaian Bapak Ibu. Setelah selesai menyelesaikan semua kursus, ada juga namanya sertifikat penyelesaian telah berhasil 28 JP pada sesi Microsoft Elevate Educator. Jadi nanti Bapak Ibu punya dapat sertifikat dan langsung ada yang ditandatangan oleh Kemendikbud Bapak Ibu. Ini dari biji-biji. Kalau ini adalah partner sama Microsoft. Kalau yang ini tadi master trainer Bapak Ibu. Oke. Ini master trainer ini juga dari, tapi judulnya adalah sertifikat master trainer. Sertifikat berikutnya adalah, kenapa ini? Oke. Sertifikat berikutnya adalah Bapak Ibu akan diberikan kuotanya itu 5.000 guru. Jadi di sini bukan hanya master trainer, tapi guru-guru yang Bapak Ibu ajak juga punya kesempatan untuk mendapatkan voucher untuk mengikuti ujian sertifikat
educator ini, MCE Bapak Ibu. Nah ini, jadi ada 5.000. Kalau Bapak Ibu punya mengundang atau mengajak 100 orang dan 100 orang itu belajar dengan baik, itu akan diberikan juga kuota untuk ujian. Dan jangan ragu Bapak Ibu, itu adalah namanya nanti kelas pendampingan Bapak Ibu. Karena sebelum ujian harus didampingi bagaimana soal-soalnya, bagaimana cara menyelesaikan dan sebagainya. Itu nanti ujiannya di sekitar Desember 2025 sampai Juni 2026. Nanti selesai semua. Kita kan selesai Mei Bapak Ibu. Itu. Ada namanya kelas persiapan. Jadi intinya Bapak Ibu silakan. Ini kesempatan sekali. Tidak akan berulang Bapak Ibu. Dan ini mungkin Bapak Ibu yang punya media sosial banyak sekali pelatihan yang bekerja sama dengan Microsoft, namanya Microsoft Elevate. Jadi bukan cuma di Indonesia, di seluruh dunia. Karena ini Microsoft Elevate adalah seluruh dunia Bapak Ibu. Oke. Ini sertifikat Master Trainer. Nah ini tadi konferensi. Bapak Ibu saya kira ini kita kan nanti akan hadir di sini Bapak Ibu. Seperti ini modelnya. Ada pejabat dari Kemendikbudristek, ada dari Microsoft, ada dari partner-partner. Oke Bapak Ibu. Nah ini mungkin. Setelah menjadi Master Trainer, apa yang saya lakukan sebagai Master Trainer? Yang pertama, melatih dan membimbing. Nah, namanya juga Master Trainer Bapak Ibu. Nah, membantu 100 peserta belajar melalui sesi training dan sesi pembelajaran yang interaktif Bapak Ibu. Boleh siswa, boleh teman-teman guru di sekolah Bapak Ibu. Saya berikan trik, saya bisa begini seperti Bapak Ibu, saya berkolaborasi dengan tim MGMP di daerah saya. Rata-rata kan MGMP Bapak Ibu mungkin 50-an. Jadi kalau 11 mata pelajaran aktif semua MGMP-nya lumayan lah Bapak Ibu. Kalau 100 cepat dapat itu. Oke Bapak ya, melatih dan membimbing. Yang kedua adalah menginspirasi dan berkontribusi. Itu tadi adalah membagikan kisah-kisah inspiratif Bapak Ibu. Dan itu akan menciptakan dampak membangun budaya belajar. Nah, saya pernah membagikan juga di media-media sosial saya Bapak Ibu. Pernah saya bagikan dan itu alhamdulillah mendapat apresiasi yang tinggi dari teman-teman. Baik di sekolah maupun guru-guru lain Bapak Ibu. Tentang bagaimana pemanfaatan Microsoft, tool Microsoft dalam pembelajaran. Yang ketiga adalah apa yang Bapak Ibu lakukan adalah berkolaborasi. Bekerjasama dengan sama Master Trainer, mitra program, dan sekolah. Artinya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya sekolah, kira-kira saya mau jadikan sebagai pilot project sekolah ini, atau sekolah saya sendiri, silahkan Bapak Ibu bisa berkolaborasi. Atau mitra-mitra program, ada program yang lain, mitra-mitra yang lain, Bapak Ibu bisa. Bahkan sesama trainer, kemarin tadi ada dari Jambi. Jambi itu ada 3 orang umpamanya. Maka kita Bapak Ibu bisa berkolaborasi di situ. Oke. Siapa yang bisa mendaftar? Nah ini banyak pertanyaan. Yang pertama adalah guru dan tenaga pendidikan di seluruh Indonesia. Diutamakan dibawa ke Kemendikbudristek Bapak Ibu. Nah ini kenapa diutamakan? Karena dari Kemenak juga ada program serupa Bapak Ibu. Tentang Microsoft Elevate juga. Cuma mungkin mekanismenya berbeda Bapak Ibu. Mungkin nanti di awal 1 November, di awal November sebenarnya sudah buka untuk yang Kemenak. Nanti juga akan saya sosialisasikan Bapak Ibu, karena saya diberi amanah juga terkait itu, tentang program juga dari Microsoft, tentang dibawa Kemenak Bapak Ibu, sekolah-sekolah madrasah, sekolah-sekolah non-Islam, itu bisa juga, yayasan-yayasan non-Islam, itu bisa juga. Tapi apakah dibawa ke manajemen tidak bisa ikut di sana? Atau apakah di sini yang dari Kemenak tidak bisa ikut? Semua bisa Bapak Ibu. Cuma di sini diutamakan. Mungkin kalau mau diterima 100, ya kalau ada 80 yang dari Kemendikbudristek, oh ternyata kita ambil lagi 20 lagi dari Kemenak. Tapi semua bisa Bapak Ibu. Berusia minimal 18 tahun, mengajar pada jenjang SD, SMP, SMA, SMK, sederajat. Ada pertanyaan kemarin, Pak Mansur, saya kan dari TK, apakah bisa ikut? Bisa Bapak Ibu.
Berkomitmen untuk mempartisipasi aktif selama program berlangsung. Ini yang paling penting. Jangan hanya mendaftar kemudian tidak berpartisipasi aktif selama program berlangsung. Artinya Bapak Ibu tidak melakukan mekanisme LIPS, nah itu belum bisa dikategorikan sebagai master trainer Bapak Ibu. Oke. Lini masanya tadi ini sudah. Oke Bapak Ibu. Penyebaran dampak. Nah, ini Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, nanti linknya saya bagikan juga Bapak Ibu. Itu program ini akan mencari kurang lebih 600 guru minimal. Boleh lebih. 600 guru dari Microsoft Innovative Educator Expert. Jadi, guru-guru yang sudah bergabung di komunitas Guru Inovatif Microsoft atau alumni-alumni TOT, alumni pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh trainer-trainer Microsoft, itu berkesempatan untuk ikut. Kita akan mencari 600 guru Bapak Ibu. Nah, kriterianya seperti ini. Ini Bapak Ibu nanti ini batch 1, nanti saya bagikan juga di grup Bapak Ibu. Batch 1 itu dimulai pendaftarannya 15 Oktober. Sekarang sudah terbuka Bapak Ibu sampai 26 Oktober, tapi itu masih dibuka nanti Bapak Ibu. Kalau belum cukup dibuka. Nah, karena onboardingnya itu 30. Onboardingnya 30. Hari ini tanggal berapa ya? 24. Berarti masih ada waktu 2 hari Bapak Ibu. Masih ada waktu 2 hari untuk mendaftar untuk batch 1. Nanti jangan, kalau saya mendaftar batch 1, kenapa saya dikasih masuk batch 2? Itu kalau sudah pas kuotanya 250, Bapak Ibu akan digeser ke batch 2 Bapak Ibu. Tetap nanti ada informasi juga. Batch 2 itu pendaftarannya dibuka 2 November, ditutup 2 November. Kalau onboardingnya yang batch 2 itu 6 November Bapak Ibu. Nah, batch 3 itu pendaftarannya tetap buka sekarang, penutupannya 9 November. Jadi onboardingnya 13 November. Kemudian batch 4 itu pendaftarannya sudah sekarang bisa, 16 November ditutup Bapak Ibu. Onboardingnya 20 November. Jadi itu lini masanya Bapak Ibu. Artinya jadwal-jadwalnya. Jadi kita tidak bisa menentukan saya di batch berapa. Karena kalau kuota sudah mencukupi, kalau Bapak Ibu hitung 25, 250 berarti ada 1000 ini Bapak Ibu. Jadi kalau sudah 251, nanti Bapak Ibu masuk di batch 2. Kalau sudah 501, masuk di batch 3. Makanya hari ini setelah kegiatan, Bapak Ibu langsung daftar. Kalau supaya kita bisa sama-sama di batch 1 Bapak Ibu. Karena kemarin itu infonya baru 133. Jadi masih ada kurang lebih 90-80-an Bapak Ibu. Oke, lanjut lagi. Nah ini Bapak Ibu. Jadwal untuk onboardingnya. Apa sih itu di onboarding Bapak dilakukan? Yaitu kita mulai jam 9 Bapak Ibu sampai jam 12 WIB dari Microsoft Teams. Kalau Microsoft Teams tadi di grup saya, aduh saya susah masuk Pak Mansur, saya gagal. Saya pastikan itu belum terbiasa dengan Microsoft Teams. Oke. Apa yang Bapak Ibu di sesi ini ada durasi 2-3 jam, itu memahami dasar AI, meningkat keterampilan mengalami pemanfaatan AI, dan seterusnya Pak Ibu. Ada 3. Durasinya ini jadi 15 menit pembukaan, 20 menit pengenalan, 10 menit pertanyaan, tanya jawab, 90 menit baru lokakarya Bapak Ibu tentang materi ini, 15 menit kita ada tanya jawab dan penutupan. Jadi kurang lebih 3 jam lah Bapak Ibu. 10, 11, 12, 3 jam. Oke? Itu nanti di onboardingnya Bapak Ibu. Oke. Saya kira itu Bapak Ibu, ini silabus-silabusnya apa yang dilakukan ini Pak Ibu. Ini 2JP, bagian pertama tadi ini, capaian pembelajaran saya kira ini tidak terlalu penting Bapak Ibu. Ini yang saya lebih banyak kita berdiskusi Bapak Ibu di sekitar tadi ini. Saya kembalikan ke Pak Yandri. Baik, terima kasih Pak Mansur atas paparannya. Ini ya Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan secara langsung boleh
angkat tangan dulu kali ya. Nanti biar kami urutkan siapa yang duluan gitu. Tadi mungkin lupa disampaikan Pak Mansur, sudah ada di screen. Nanti salah satu manfaatnya juga mendapatkan akun berlisensi, tapi lisensinya A1 kalau tidak salah ya Bapak Ibu. Dengan domain kalau tidak salah nanti Elevate ya Pak ya, elevate.id. Domainnya apa Iya. nanti kita akan lihat lah. Jadi bagi Bapak Benar, Ibu Pak. yang kemarin guru inovatifnya terhapus ya mungkin bisa gabung. Dan Bapak Ibu karena ini dicari yang memang berkomitmen untuk membagikannya gitu. Karena memang salah satu. Jadi di sini bukan hanya untuk belajar Bapak Ibu, tapi untuk berbagi juga. Jadi jika memang Bapak Ibu ingin belajar dan berbagi, maka silakan daftar di menjadi master trainer dari program ini. Karena memang nanti ada syaratnya untuk membagikannya kepada 100 minimal 100 orang lainnya, 100 guru lainnya. Jadi tidak sekedar untuk belajar dan menggunakan sendiri ya Bapak Ibu. Memang dicari yang menjadi master trainer adalah yang mau membagikannya. Kalau Bapak Ibu hanya ingin belajar ya nanti tunggu aja dari master trainer yang akan membagikan kepada Bapak Ibu. Link Pak Mansur izin sudah saya kirim di grup karena tadi juga di paparan sudah di chat karena tadi di paparan juga sudah ada, cuman ini mungkin ada narasinya jadi mungkin lebih baik. Tadi di paparan Pak Mansur sudah ada. Dan di sini sudah ada beberapa yang mengangkat tangan. Mungkin sebentar saya lihat dulu ini siapa yang duluan. Arum Fitria, Ibu Arum silakan. Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya Bapak, saya Arum Fitria dari SMA 2 Kota Probolinggo, Jawa. Pak Mansur tadi untuk yang pertama usul terkait pelatihan offline, apakah kita mengajukan proposal atau pripun Pak? Itu yang pertama untuk yang offline. Yang kedua untuk jenis pelatihan penyebaran dengan teman itu apakah link yang akan daftar ini atau nanti kita setelah pelatihan setelah ikut daftar, terus terang saya masih baru ini belum daftar, baru tahu insya Allah habis ini daftar. Apakah setelah ini kita mengajak istilah pengimbasan terhadap 100 teman guru minimal. Dan untuk pengimbasan terhadap murid itu apakah termasuk yang di 100 itu atau beda Bapak? Terus terang memang yang terutama adalah kita belajar dan mengaplikasikan karena itu yang insya Allah bermanfaat bagi semua, bukan kita bisa sendiri seperti itu. Terus apa saja yang proposalnya itu apakah kita membuat bebas atau ada garis selingkung yang sudah disesuaikan dengan yang inovatif adakan seperti itu Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mansur, lanjut aja kayaknya. Langsung dijawab. Oke. Proposal sebenarnya enggak perlu, Bu. Jadi untuk ini kan sebenarnya hanya saya menyampaikan ini karena ada tawaran, tapi mungkin kalau ada 10 kan tidak semua disampaikan, dipenuhi Bapak Ibu, itu tergantung dari kemampuan dari partnernya itu. Jadi waktu kami disampaikan itu, contoh saya mau menghadirkan di Makassar. Sekarang saya sudah nego dengan gedungnya, mudah-mudahan bisa diberikan. Saya menggunakan BPMP atau BBGP, BBGTK. Kalau dikasih gratis, alhamdulillah dimanfaatkan. Itu kan gedung kita juga. Nanti bisa negosiasi. Kalau itu bisa kasih gratis, nanti Bapak Ibu bisa infokan ke saya, Pak Mansur, gedung saya sudah siap. Nah, gedung saya sudah siap. Kalau di tempat Bu Arum itu ada 50 atau berapa master trainer, itu bisa diajak ke sana, Bapak Ibu, berkolaborasi di situ. Nah, itu Bu, jadi tidak perlu proposal. Negosiasi dulu, kalau sudah tempat, dan saya juga, Bu Arum dari mana Bu Arum? SMA 2 Kota Probolinggo Bapak. Probolinggo, nanti saya ajukan.
ada teman di Probolinggo sudah siap menggunakan guru ini, kapasitasnya minimal 100 dan siap. Nanti kalau sudah ada konfirmasi akan disampaikan lagi. Itu yang pertama. Yang kedua tentang jumlah pengimbasan. Pengimbasan tentunya nanti kita selesai pelatihan, Bu. Makanya tadi itu ada, kalau batch saat itu 16 November baru bisa dihitung. Karena tadi ada lini masanya itu Bapak Ibu untuk berdampaknya itu tanggal berapa. Jadi nanti setelah kita pelatihan itu baru bisa mengajak orang. Kalau sekarang itu baru pelatihan khusus master trainer. Paham ya Bapak Ibu ya? Itu. Yang ketiga apa tadi ya? Siswa jumlah 100 itu. Apakah termasuk siswa? Di situ saya belum, Pak Yandri bagaimana? Tidak termasuk Pak. 100 guru. 100 guru yang diajak Pak. Karena situ ada masuk 100 edukator, 100 guru, 100 pendidik. Ya. Jadi siswa tidak masuk. Tapi kalau nanti di sela-sela pembelajaran Bapak Ibu mengajak siswanya, itu ada poinnya 100, 1. Kalau guru 2 poinnya Bapak Ibu. Tapi itu dihitung setelah menggunakan referral dan ikut juga belajar dan menyelesaikan, maka Ibu dapat 2. Oke, gitu ya Bu ya? Oke. Terima kasih banyak Pak. Oke, silakan Pak Yandri. Atau ada mau tambahkan Pak Yandri? Tidak ada Pak. Berikutnya Pak Dedi, Pak. Pak Dedi Effendi, silakan Pak Dedi. Halo? Ya, masuk Pak suaranya Pak. Silakan. Jelas suara saya ya? Jelas Pak. Jelas Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mansur, Pak Yandri atas kesempatan diberikan kepada saya untuk bergabung di sini. Apa yang sudah dijelaskan tadi cukup jelas ya, dan clear lah yang disampaikan. Cuma muncul pertanyaan di saya kan bergabung dengan kegiatan Microsoft ini waktu pasca COVID lah, 21 atau 22 lupa saya. Kemudian setelah itu terus terang memang agak kurang aktif lah begitu. Aktif dipakai secara untuk pribadi ada, tapi untuk mengimbaskan itu kurang aktif gitu ya. Terus terang ini setelah saya 2024 kemarin saya beralih fungsional. Waktu saya ikut pertama kali itu masih guru. 2024 ini saya jadi pengawas Pak. Jadi yang jadi pertanyaan saya, ini setelah mengikuti kegiatan ini, saya memang sangat bersemangat untuk ikut lagi ya, untuk menyegarkan kembali kemampuan saya untuk mendalami Microsoft, apalagi dengan AI yang sedang marak sekarang ini. Jadi sedangkan saya tidak ada masuk kelas lagi nih Pak, karena saya kan pengawas, jadi interaksi saya mungkin lebih banyak dengan kepala, dengan guru-guru gitu kan. Nah itu pertanyaan saya, apakah nanti setelah mengikuti kegiatan master trainer ini, bagaimana, apakah boleh tidak ada interaksi dengan siswa di kelas lagi gitu. Nah itu satu. Yang kedua, saya kebetulan memang di Kemenak Pak. Saya guru madrasah dulunya, kemudian sekarang pengawas madrasah. Jadi kalau memang di Kemenak ada juga program yang sama, bagaimana ini sebaiknya gitu. Saya mau minta saran juga dari Pak Mansur dan Pak Yandri. Sementara itu dulu Pak. Terima kasih Pak atas kesempatan diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mansur. Oke Pak. Wah ini Pak pengawas ini. Sebenarnya tadi hanya contoh Bapak Ibu untuk aplikasikan di kelas. Mungkin nanti Bapak Ibu tools Microsoft itu Bapak sebagai pengawas aplikasikan di guru-guru. Mungkin dengan menggunakan beberapa seperti Pak Yandri itu menggunakan Power Apps. Itu kan tools Microsoft juga Bapak Ibu. Bagaimana meningkatkan kompetensi atau manajemen dokumennya itu menggunakan itu. Tapi itu memang lebih diharapkan ke kelas. Tapi itu semua bisa Pak. Itu. Jadi tetap semangat. Saya kira Bapak pengawas Pak Dedi. Dari mana Pak Dedi?
Saya dari Padang, Pak, Sumatera Barat. Wah, Sumatera Barat. Nanti Pak Dedi chat saya Pak, karena saya juga cari komunitas di Padang karena Oke. saya masih kurang channel ke sana Pak. Oke, Siap, Pak, siap. itu satu tadi Pak ya. Jadi tetap ikut Pak. Nanti untuk mekanisme lips-nya itu nanti Bapak Ibu menggunakan untuk apa namanya aplikasinya itu dampaknya itu ke guru-guru atau ke kepala sekolah. Siapa tahu ada ide-ide kreatif, inspiratif menggunakan tool Microsoft itu ke kepala sekolah, ke guru dan sebagainya. Satu. Yang kedua Kemenak. Nanti tetap ada Pak. Jadi namanya partnernya Educare Global itu di 1 November itu nanti akan membuka pelatihan atau cuma bukan master trainer Pak. Hanya peserta biasa karena sudah ada tidak ada juga pengimbasan. Tidak ada pengimbasan, cuma kita mengajak orang. Karena nanti itu menurut informasi itu tetap ada benefit-benefit yang diberikan Bapak Ibu. Mungkin nanti sekolah yang aktif atau guru-guru yang aktif itu setiap bulannya katanya itu ada benefit-benefit diberikan kepada para peserta yang aktif Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak punya kesempatan dan tidak bertabrakan dengan kegiatan-kegiatan lainnya, silahkan Bapak Ibu. 1 November itu akan dibuka, tapi sebelum 1 November mungkin saya akan sosialisasi kembali, tapi pesertanya khusus sekolah-sekolah dari Kemenak, Bapak Ibu. Gitu Pak ya. Nanti Pak Dedi chat saya ke saya. Nomor saya ada Pak Dedi ya. Ada, Pak, siap. Ada. Oke. Kalau nomor saya itu semua diketahui semua orang. Oke, mungkin itu Pak Dedi ya. Mungkin Makasih, Pak. Pak Mansur Pak ya. mengingatkan juga kepada Bapak Ibu, itu kan link sudah disebar ya, tapi sebisa mungkin menyebarkannya tidak ke publik gitu. Ya, betul Pak Hendri. Jadi saya tegaskan kembali Bapak Ibu, kenapa saya undang sosialisasi? Tadi kan ada di catatan undangan saya itu bahwa yang diprioritaskan untuk lolos untuk master itu hanya yang ikut sosialisasi Bapak Ibu. Jadi mohon dengan saya kerjasamanya, link yang dikasih Pak Yandri itu jangan disebar ke guru-guru yang lain, apalagi yang tidak kenal dengan Microsoft, tidak pernah ikut pelatihan Microsoft. Kan yang bikin susah juga nanti gurunya sendiri Bapak Ibu. Walaupun dia pintar, walaupun dia hebat, tetapi dia tidak mengenal. Aduh, bagaimana cara masuknya ini Pak Mansur? Sudah dikasih akun nanti, mau aktifkan bagaimana? Kan susah Bapak Ibu. Jadi mohon kerjasamanya Bapak Ibu semuanya. Link itu jangan dibagikan ke orang-orang yang betul-betul bukan di komunitas kita. Kalau Pak Dedi kan sudah saya tahu di tahun 2020 itu paling banyak Bapak Ibu. Paling banyak. Karena itu seluruh Indonesia kita lakukan pelatihan Bapak Ibu. Oke, itu penegasan Bapak Ibu. Lanjut lagi Pak Yandri. Baik, berikutnya ada Ibu Sri Mulyani. Waduh, ini mantan Menkeu. Silakan Bu. Bu Sri Mulyani, Bro. SM. Kayaknya lewat dulu Pak Hendri, belum. Oke, kalau belum Bu Sri Mulyani berarti Ibu Agustina Endah Ekawati. Iya, terima Nah. kasih Pak Mansur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam. Terdengar suara saya, Bapak, Ya. Ibu? Mungkin bisa Dengar, perkenalan Bu. dulu Bu Agustina dulu dari mana supaya kita Iya, kenal-kenalan. Bisa nggak videonya iya, diaktifkan saya. kameranya? Iya, mohon maaf. Ya, saya Oke. Agustina Wah. Hekawati dari Aceh, Pak. Wah, Kebetulan Aceh. hampir sama tadi dengan Bapak Dedi, saya pengawas sekolah. Tadi sudah ditanyakan oleh Pak Dedi, ternyata bisa, alhamdulillah. Jadi kami bisa ikut berpartisipasi untuk nantinya kepala sekolah dan guru untuk sasarannya gitu Pak. Karena kebetulan sudah dipindah tugas dari guru ke ke pengawas sekolah gitu. Sama seperti Pak Dedi tadi kisahnya gitu. Kemenak juga Bu? Ya? Kemenak juga, Kemenak. Enggak, saya pengawas sekolah jenjang SD. Oke, siap. Lanjut. Ya.
Ini Pak, kalau untuk nanti sasarannya apakah boleh operator sekolah juga mengikuti gitu? Boleh Selain Pak, Bu, Bu. kepala Boleh sekolah. Bu. Pendidik dan tenaga kependidikan, boleh. Iya. Jadi tadi kami ragu juga apakah boleh nih pengawas sekolah, ternyata bisa. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Mansur. Oke Bu. Bu Endah Aceh ya, oke. Terus Pak Henry? Berikutnya Bapak Ibu, ada ini Ibu atau Bapak ya, Nas, silakan Pak, Bu Nas, NAS. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Nasrudin Pak dari SMP Negeri 7 Palopo, Kota Palopo. Oh, Palopo. Iya, kebetulan dekat dari Pak Mansur. Oh, Iya. nanti singgah di rumah Pak kalau lewat. Siap, insya Allah. Oke. Iya, terkait mengenai pertanyaan Pak, tadi sudah ditanyakan sebagian di pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan saya yang berikutnya terkait dari yang pertama dibahas tadi mengenai akun guru inovatif. Kebetulan saya kurang aktif pasca pandemi mengikuti pelatihan dari Microsoft dikarenakan di Kota Palopo di tempat saya untuk saya terangkat CPNS di 2020, kemudian kegiatannya beruntut sampai di 2023, jadi agak lama ininya, makanya tidak sempat ikut beberapa pelatihan beserta sama dengan akun saya. Mungkin sampai sekarang saya belum pernah mencoba untuk buka karena memang informasinya agak jarang saya buka di grup WA. Terkait masalah akun, untuk pelatihan ini, apakah kita masih tetap fokus kepada di akun itu untuk melihat, contohnya melihat yang badge yang sudah pernah kita dapat, ataukah bagaimana Pak? Kemudian untuk di Palopo sendiri, sampai sekarang saya masih merasa sendiri Pak di sini, makanya belum pernah dapat ada trainer yang dari Palopo. Makanya kalau saya sendiri yang ikut tanpa kolaborasi kayaknya masih agak bingung-bingung sedikit. Mungkin bisa diberikan informasi terkait trainer yang ada khususnya di Kota Palopo untuk bisa saya temani kolaborasi ke depannya. Seperti itu mungkin dari saya Pak. Terima kasih. Oke, saya langsung Pak Henry ya. Silakan Pak. Oke, Pak Nas. Oke, di Palopo. Yang pertama akun guru inovatif. Kalau Bapak sudah lama sekali tidak pernah buka-buka, saya yakin itu sudah terhapus Pak. Jadi tidak bisa lagi diakses data-datanya, badge-badge-nya dan sebagainya, tidak bisa lagi Pak. Karena sudah tidak pernah lagi, mungkin akunnya pun mungkin sudah dilupa Pak. Apalagi sandinya. Oke, itu jawaban saja Pak. Untuk akunnya itu pasti tidak digunakan lagi. Nanti akan dikasih akun Bapak Ibu oleh pelaksana. Dalam hal ini nanti akan semua peserta akan diberikan akun. Tadi sudah dibuatkan situ. Untuk master trainer, sebenarnya di Palopo itu pernah saya lakukan pelatihan Pak. Pak Nas itu pelatihannya di mana dulu Pak? Kalau yang lalu Pak saya ikut online di kelasnya online. Pak. Ya, di Sulsel 3 kayaknya itu, Sulsel 3 ke Palopo. Ya. Sulsel 3 Palopo. Oke Bapak Ibu, Pak Nas, silahkan karena masih sendiri, memang saya cari sebenarnya. Saya saya mencari memang trainer Bapak Ibu di setiap daerah. Bahkan kami di Microsoft Fellow itu kita sudah bagi Bapak Ibu dari 500, kurang lebih 514 kabupaten kota, itu tahun ini kita akan mencari minimal 1 atau 2 orang di setiap kabupaten kota. Untuk Palopo, silakan link informasi ini, link pendaftaran untuk master trainer, Bapak Nas itu bisa membagikan ke alumni pelatihan-pelatihan bersama dengan Bapak.
Kalau dia ada juga di Luwu Utara itu banyak Pak, di Luwu Timur juga banyak pernah saya latih. Silakan Bapak Ibu, Pak Nas bisa bagikan atau mengajak ke teman-teman atau chat ke saya bagaimana ini Pak, apakah saya bisa ajak ini atau tidak. Itu Pak, supaya Bapak Ibu, Pak Nas tidak sendiri di Pelopo. Sebenarnya tidak sendiri, saya juga ada Pak. Oke, itu aja Pak ya, karena banyak orang nanti yang bertanya. Silakan Pak Yandri. Ya, berikutnya Pak Dr. Muhammad Nasir, silakan Pak. Pak Dr. Muhammad Nasir. Kalau belum mungkin kita ke Ya. Ibu. Assalamualaikum Pak Mansur. Silakan. Waalaikumsalam. Silakan Pak Nasir. Ya, saya ini mau tanya Pak Mansur, nanti sasaran saya itu guru atau para dosen Pak, karena yang saya pakai ini akun IKIP PGRI Pak. Oke, Itu saja, sudah Pak ya. Ya. Oke, sebaiknya guru Pak, sebenarnya tidak ada pengaruhnya dengan akun-akun yang digunakan sekarang Pak. Saya ulangi, tidak, Bapak Ibu punya akun sekarang itu tidak ada hubungannya. Jadi Bapak kan kepala sekolah atau dosen. Jadi kalau bisa sasarannya ke guru Pak. Nah kita harapkan itu adalah ke pendidik-pendidik untuk penerapannya di kelas nanti. Kalau dosen juga ada bagiannya Pak. Oh, berarti saya sasarannya ke guru aja nanti Pak ya? Iya. Oke. Benar Pak. Kasih Pak Mansur, itu aja pertanyaan saya Pak. Iya, kasih Pak. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya Ibu Nur Fadilah. Sepertinya dari Kemenak lagi. Ibu Nur Fadilah. Baik, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Nur Fadilah dari Kota Bekasi. Kebetulan saat ini saya pengawas SMP Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Mungkin Bapak gagal fokus karena SPDI, saya sering diasumsikan sebagai Kemenak, benar. Karena latar belakang pendidikan saya memang guru agama. Baik, mungkin yang akan saya bicarakan ya tidak jauh beda dengan apa yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan yang sebelumnya, yang berlatar belakang sebagai pengawas gitu. Oke, Bapak mungkin pertanyaan saya sama gitu, bahwa saya memang ternyata masuk ke dalam daftar orang-orang yang akun iya, akunnya yang terhapus gitu, karena saya mengakui 2 tahun belakang saya, ya 2 tahun belakangan saya lupa berkunjung ke akun Microsoft saya. Dan yang saya sedih ketika saya dengar akun saya sudah tiada itu, ada sekian banyak karya-karya saya ketika saya membersamai siswa-siswa dan tersimpan di sana. Satu yang ingin saya tanyakan, bisakah dikembalikan karya-karya saya itu untuk jadi dokumentasi buat saya? Itu yang pertama. Yang kedua Bapak, ketika ada program seperti ini saya menjadi sangat bersemangat karena nanti teman-teman yang akan saya bersamai, saya bilang teman-teman karena yang akan saya bersamai nanti adalah para guru itu yang insya Allah sangat-sangat membutuhkan inovasi digital. Karena terus terang bicara tentang AI, segala sesuatu kebutuhan kita, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita menggunakan bantuan AI itu. Di samping kita sendiri harus memiliki pengetahuan dan menguasai terkait dengan panduan-panduan pendidikan itu sendiri gitu. Intinya saya sebagai pengawas sekolah senang sekali ada program seperti ini karena diakui atau tidak ini adalah menjadi sebuah tantangan buat seorang pengawas untuk menjadikan pembelajaran yang berbasis digital. Saya rasa itu Bapak. Saya berharap, mohon maaf juga sebelum Bapak sampaikan link tadi, saya sudah screenshot dari tayangan yang Bapak sudah ambil, yang sudah Bapak tayangkan dan saya ambil link Bitly di sana dan alhamdulillah saya sudah mendaftar. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, ini saya senang kalau ada begini semangatnya. Terus jujur Bapak Ibu Nur Fadilah ini memang tadi saya banyak chat dengan dia, dan mohon maaf Bu, karena memang sebenarnya saya tidak hapus satu-satu sih Bapak Ibu, atau admin tidak hapus satu-satu. Jadi admin itu hanya memfilter karena banyaknya yang menggunakan akun tapi tidak dimanfaatkan, jadi memfilter kemudian setelah itu enter hapus sekaligus
9.000 lebih. Jadi kita tidak tahu siapa punya ini. Bahkan ada akun saya yang satu juga kena hapus karena akun yang satu itu saya pakai untuk pelatihan-pelatihan dulu, tapi tidak pernah lagi saya gunakan, itu juga ikut terhapus. Nah, seandainya ya Bapak Ibu tadi sudah banyak di chat room juga, mohon dikembalikan akun saya. Seandainya Bapak Ibu menginformasikan sebelum waktu 30 hari sejak penghapusan itu masih bisa, karena hampir ada ratusan sih Bapak Ibu, ada ratusan akun yang kami bisa kembalikan itu, karena yang selalu mungkin melihat temannya ada penghapusan akun, dia cek lagi, oh ternyata hapus ya, dilapor. Itu jadi sekali lagi mohon maaf, mungkin dokumen-dokumennya kayaknya nggak bisa karena sudah terhapus dengan permanen. Oke. Bencana Pak. Terima kasih. Semoga itu menjadi motivasi untuk berkarya lagi, Bu. Iya, Oke. siap Pak. Oke, Bu. Makasih ya Oke, Pak. tetap Bu. Jadi nanti pengimbasannya, jadi Bapak Ibu perlu saya garis bawahi, pengimbasan ini Bapak Ibu, kita hanya mengajak teman guru untuk belajar di websitenya. Kalau Bapak Ibu mau melakukan pelatihan offline di daerahnya, tetap menggunakan link referral itu, karena itu akan dihitung Bapak Ibu. Jadi kalau hanya mengundang, ayo kita belajar dalam satu ruangan, umpamanya tanggal sekian menghadirkan 50 orang. Tapi itu tidak terdaftar di websitenya partner pelaksana, itu tidak dihitung Bu, Bapak Ibu. Itu menjadi oke. Oke, sekira sudah Bu Fadila ya. Kita ke yang lain lagi Pak Hendrik. Baik, terima kasih Bu Fadila. Ini ada pertanyaan dari Pak Rafael Krismanto, Pak. Akun ya, beliau di chat ini, beliau tuh sekolahnya sudah punya akun Microsoft sebenarnya, akun sekolah. Cuman kayaknya lama nggak kepake karena yang pengurusnya pindah ke sekolah lain. Nah, ini bisa dibantu nggak Pak untuk mendapatkannya kembali? Sebenarnya kan kalau akun itu biar tidak ada di tempat, bisa juga minta akunnya atau apanya. Kendalanya apa ini Pak Andri? Mereka sudah lama nggak pakai nih, Pak. Jadi mungkin sudah nggak tahu lagi akunnya bagaimana. Adminnya sudah nggak di situ. Aduh, agak bagaimana ya? Ini yang deploy itu apakah sendiri atau ada partnernya Microsoft? Nah ini mungkin gini, kayaknya Pak Rafael mungkin bisa japri kali ya. Kalau kita bahas di sini kayaknya agak lama nanti. Jadi mungkin bisa komunikasi dengan Pak Mansur atau mungkin saya, nanti kita akan tanya lebih lanjut detailnya kemarin itu seperti apa. Ya, kita fokus ke sini saya dulu Bapak Ibu ya. Karena kalau akun sih tidak ada pengaruhnya dengan kegiatan master train Bapak Ibu. Jadi tidak ada akun, tidak ada pengaruhnya akun-akun yang digunakan karena nanti akan diberikan Bapak Ibu. Pokoknya aman akun. Kalau bisa Bapak Ibu tanya tentang teknisnya atau apanya. Kalau memang sudah jelas, ya berarti aman lah. Oke. Berikutnya di sini ada Pak Henry. Pak Henry, Setelah silakan Pak Henry nanti Pak Sabri, kemudian Pak Hamdan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak, tadinya emang mau bertanya tentang akun ya, cuma barusan kata Pak Mansur kan nanti akun baru ya dibuatkan lagi gitu. Iya. Nah, untuk yang ini Pak, untuk pendaftaran berarti itu bisa menggunakan email apapun ya, termasuk Gmail gitu. Untuk yang di email pendaftaran, tidak harus guru inovatif gitu. Sebenarnya saya mau jelaskan tentang formulir pendaftaran itu nanti di akhir, tapi tidak apa-apa. Jadi Bapak Ibu nanti kalau membuka formulir pendaftaran ada diminta email, silakan masukkan email yang aktif Bapak Ibu. Karena nanti informasinya akan dikirim ke emailnya. Email apapun. Mau pakai akun belajar ID, mau pakai email, hotmail, dan sebagainya. Karena diminta email. Artinya yang penting aktif Bapak Ibu. Karena nanti ada balasan. Kalau tidak aktif, jangan lagi misalkan kasih masuk akun guru inovatifnya, kemudian tidak aktif, nggak dapat balasan itu Bapak Ibu. Jadi itu sekalian yang semuanya juga bukan cuma Pak Henry, tapi Bapak Ibu nanti pada saat membuka formulir itu ada diminta email, silakan masukkan email yang aktif. Jangan email yang aktif artinya bisa dibuka, bisa diakses. Oke, itu Pak Henry ya. Pak Henry dari mana Pak Henry? Dari Sukabumi Pak. Oh, Sukabumi. Iya. Terus ini Pak ada pertanyaan lagi tadi, karena kan Bapak tadi menyampaikan
infonya akan di-share di grup gitu. Maksudnya grup yang mana gitu, apa grup WhatsApp atau yang mana gitu kan. Nah, kebetulan kalau nggak salah saya tidak ada yang dengan Bapaknya gitu. Kemarin informasi ini juga dari Pak Nur Samsi gitu waktu itu trainer yang tahun berapa gitu ya. Betul. Nah, itu jadi mungkin kalau misalnya nanti ada informasi tentang grup yang lain mungkin bisa di-share lagi lah grup yang mana gitu. Oke, Pak Henry. Nanti kita ada grup, Terus ini, Pak. jadi oke ya, sudah. Untuk pengimbasan, Pak, apakah nanti harus itu mandiri masing-masing setiap kali pengimbasan atau kita boleh kolaborasi dengan trainer yang lain misalnya gitu. Nanti misalnya ada sejumlah 50 orang, misalnya kita berdua trainernya, apakah itu sistemnya akan dihitung semua 50 itu masuk ke kita atau boleh berdua tapi nanti 25-25 misalnya gitu atau bagaimana untuk teknis pengimbasan gitu, Pak. Terima kasih, Pak, itu aja. Oke, baik. Ya, Pengimbasan itu adalah orang per orang, Pak, dari master trainer. Jadi begini, kan setiap master trainer itu dapat referral yang berbeda, Pak. Ada kode-kode referral yang berbeda. Jadi kalau Bapak Ibu, Pak Henry ada 3 kolaborasi. Yang di-share itu adalah referralnya Pak Henry. Makanya Pak Henry yang tercatat. Nah, kalau bersamaan mengirimkan 3-3-nya, tapi peserta hanya mengambil 1, ya hanya itu yang tercatat. Ya, jadi memanggil peserta itu menggunakan link referral, artinya link apa istilahnya, yang berbeda sih Bapak Ibu. Tapi kalau pas dia klik itu tetap masuk ke pendaftarannya itu masing-masing. Jadi kalau kolaborasi 50, semuanya 3-3 itu mengirimkan link referral, kecuali kalau nanti ke sekolah ini pakai link saya ya, sekolah ini pakai link saya, pokoknya ya boleh saja. Tapi karena memang nanti Bapak Ibu, bagi yang online itu kan setelah peserta pengimbasan itu masuk, dia masuk belajarnya di LMS Bapak Ibu, di websitenya partner. Kecuali kalau Bapak Ibu mau offline di daerahnya masing-masing, tetap melakukan pendaftaran Bapak Ibu, menggunakan link referral supaya bisa terbagi. Paham ya Pak Hendri ya? Dalam yang lain juga. Ya. Oke. Jadi kalau offline juga tetap linknya itu di-share juga ya Pak? Iya, untuk Pak. link referral ya. Supaya tercatat. Oh iya. Terima kasih Pak. Oke, siap Pak. Informasinya. Jadi Ada lagi. Pak Henry kalau nggak salah itu Pak, penjelasan dari timnya itu kemarin, ketika jadi cukup dengan link itu untuk mendaftar sekaligus post test. Iya. Jadi kalau dia mau mendapatkan sertifikat kan dia harus melaksanakan post test. Nah, Betul. ketika dia mengklik link yang punya Bapak, itu berarti nanti Bapak langsung terakumulasi sudah ada penambahan 1 guru begitu. Nah, nanti melalui link itu dia akan registrasi untuk masuk ke LMS dan juga untuk menyelesaikan post test sesuai materi yang Bapak ajarkan hari itu apa gitu. Ya, nanti Tapi ada pilihan. untuk itunya tidak harus menggunakan akun Microsoft-nya Pak untuk peserta pengimbasan. Kita belum tahu nanti besok, tapi sepertinya tidak harus sih. Tapi kita tidak tahu nanti teknisnya seperti apa, tapi sepertinya tidak harus karena akan cukup repot ya kalau banyak guru harus dilayani untuk membuat akun. Iya. Nanti kita lihat karena Bapak pun kan ini mendaftar itu menggunakan akun personal kan masing-masing. Iya. Ya, Terima tapi kasih, kita Pak. lihat nanti untuk teknis ke depannya. Ya. Berikutnya terima kasih Pak Henry, Pak Sabri. Ya, terima kasih Pak Mansur atas kesempatannya. Sebagian sudah terjawab dengan apa Pak Henry tadi, bahwa kita mendaftar dengan akun pribadi yang lain. Kemudian mengulang ke belakang, dulu kan kita mengikut Microsoft, pelatihan Microsoft. Saya tidak sampai pada Microsoft MCE-nya, dijanjikan 2 sesi untuk ujiannya. Kebetulan pada sesi kedua yang saya mau ikut sudah tidak dilaksanakan lagi. Kawan-kawan kami saya kebetulan ini pengawas sekolah juga ini dari Aceh. Saya pengawas SMA dari Aceh. Masa kerja ada 2 tahun Pak? lagi. Ikutnya program apa? MCE ya, Certified Educator atau lupa saya itu Maksudnya, waktu itu. Pelaksananya siapa Pak?
Pak Tri ya. Iya, Pak Tri dulu. Tinggal ikut ujiannya saja, tapi OGM ya, OGM kalau saya tidak salah. Oke. Ya, jadi kita itu kan sudah berlalu. Jadi ya ini mungkin intinya kita mau belajar, mungkin bisa kita imbaskan ke teman-teman. Mudah-mudahan saya bisa mengikutinya. Saya punya seorang teman itu dosen, bisa nggak ikut kalau mungkin secara ini ikut di sini? Dosen, saya belum dapat konfirmasi Pak untuk dosen. Pak Yandri ya? Karena Belum Pak, cuman kayaknya nggak apa-apa sih Pak. Sama ya, edukator kalau mau kan. belajar ya. Oke. Iya, coba saya Sebenarnya kasih kita tahu. kalau saya pribadi sih tidak dibatasi, namanya orang belajar. Iya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, bisa kita imbas ke yang lain-lain, Pak. Oke, Pak. Dari Aceh, Pak Sabri ya, mantap. Kayaknya Aceh di sini banyak ya. Oke. Iya. Oke, ada Pak guru Sabri. binaan juga yang ikut, Pak. Oke, Pak. Ya, terima kasih. Silakan Pak Yandri. Jadi sebelum lanjut ke Pak Yandri, jadi Bapak Ibu saya ulangi kembali, pengimbasan itu tidak seperti yang tahun TOT kita yang lalu Bapak Ibu. Apa yang diterima itu langsung dipanggil satu-satu, dikumpul, mendaftar, belajar dalam satu kelas. Jadi nanti Bapak Ibu setelah memberikan tadi sampaikan Pak Yandri itu ada LMS tersendiri Pak. Ada pretestnya, posttestnya, ada belajarnya dan sebagainya. Dan itu akan diambil sertifikat sendiri. Itu Bapak Ibu. Pokoknya tugasnya Bapak Ibu mencari, memanggil peserta. Ya. Oke, Pak. Oke. Ya, jadi Bapak Ibu nanti kan pada saat onboarding itu kita juga mendapatkan materi itu. Nah, bisa jadi nanti Bapak Ibu membagikannya ke teman-teman pada saat sesinya Bapak Ibu ya materi seperti pada saat onboarding. Nanti setelah dari onboarding kita masuk ke LMS, nah dari LMS ada lagi materi darinya itu yang mereka akan sama lah, polanya akan sama. Kita memberikan materi onboarding, kemudian memberikan link referral, kemudian mereka masuk, daftar, post-test, dan lanjut nanti materi daringnya. Berikutnya nih ada Pak Hamdan dan Pak Muhammad Fauzi, mungkin bisa Pak Hamdan terus sekaligus Pak Muhammad Fauzi. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Salam sehat Pak Mansur, semoga juga Pak Yandri semuanya dalam kondisi yang berbahagia. Maaf ini saya tadi gabung agak di tengah karena memang baru ada kegiatan yang lain. Langsung aja Pak Mansur, ngapunten. Tadi sudah banyak yang bertanya tentang akun dan saya lebih fokus pada tujuan akhir dari pelatihan kita ini, apakah nantinya para master trainer juga akan diajarkan bagaimana melakukan deployment, karena maaf ketika nanti tidak ada kegiatan yang sifatnya deploy kemudian bisa mengaplikasi langsung kepada yang 21 century link design, terutama kalau yang AI saya yakin pakai akun-akun yang umum tidak masalah, dan tadi sudah dijelaskan juga LMS-nya mungkin learning management system-nya khusus, tetapi sekali lagi mencermati dari tujuan akhir nantinya bisa diaplikasi di lapangan dengan sekian siswa, dengan sekian guru, itu kalau nanti juga misalnya diajarkan bagaimana bisa mendapatkan deployment, itu saya yakin akan lebih berkelanjutan pada akhirnya. Karena maaf, saya saja ini di negara yang di daerah yang sedang terdesak oleh platform lain Bapak, walaupun saya pegang beberapa domain organisasi saya pegang, kemudian domain sekolah juga saya pegang, dan satu domain yang satu kota saya juga pegang, tetapi saya saat ini dalam posisi yang jika saya harus mengaplikasi, saya siap, sangat siap, karena sudah mempunyai domain yang bisa digunakan untuk pembelajaran yang bersifat mungkin terapan ke tim atau ke Office 365 yang A1.
Hanya itu saja pertanyaan dari saya, Pak Mansur. Kalau memang itu nanti ada materi terkait dengan deployment, tentu saja kita harus update bagaimana melakukan deployment yang terbaru, yang terkait dengan mungkin option dari Microsoft yang terkait dengan tipe-tipe 365 yang bisa dideploy mungkin secara free atau yang berbayar seperti apa. Itu Pak Mansur, terima kasih pertanyaan dari saya. Oke, kasih pandang, langsung jawab Pak Yandri. Tidak ada materi deployment Pak. Silakan Pak. Untuk kegiatan ini khusus untuk AI for Education, jadi memang tidak ada materi itu Pak. Mungkin nanti di tempat-tempat atau kegiatan lain itu ada kita mencoba bagaimana melakukan pelatihan-pelatihan terkait deployment Pak. Seperti itu Pak. Oke, terima kasih Pak Mansur. Ya, sama-sama Pak. Nanti di MIII Pak. Ya. Oke, siap. Sudah diminta soalnya materi itu untuk dilatih. Iya, siap Pak Yandri, ya Pak Yandri. Ya, terima kasih Pak. Berikutnya Pak. Sama-sama. Pak Fauzi, Muhammad Fauzi. Wah ini nambah lagi Pak Gusnadi. Pak Muhammad Fauzi, silakan Pak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Mansur, Pak Yandri. Saya Fauzi, guru SMP di Karawang, Jawa Barat. Ini saya selalu update semua pelatihan Pak Mansur nih, terus Pak Tribudi dan Pak Yandri juga kebetulan. Ini menarik ya untuk MIII, tapi sekarang Elevate ini alurnya cukup berbeda dengan tahun 2020 ya Pak Mansur ya, yang saya ingat gitu kan, yang OGN juga saya ikut. Nah, saya fokus ke ini Pak Mansur terkait teknis penyelenggaraan ini ya, onboarding nanti. Kan materi nanti di LMS tuh kita nih yang master trainernya ya. Nah, tadi saya sudah dapat insight-nya itu untuk pengimbasannya tidak perlu semua materi ya, betul ya? Saya mau konfirmasi dulu nih Pak. Halo? Ya. Halo Pak, ya Pak. Tidak ya, perlu maksudnya, Pak, tidak harus. Oh, tidak perlu ya. Karena nanti akan lewat LMS yang materi daring itu Pak. Oke, apakah bentuk nanti pengimbasannya hanya seperti ketika kita mengajak rekan-rekan guru yang minimal 100 tadi, juga diberikan akses LMS khusus atau langsung link untuk mengerjakan semacam uji kompetensi apa yang sudah kita ajarkan kepada mereka seperti itu. Berarti kan kalau memang berupa link saja, ada yang tadi Pak Yandri sampaikan ketika linknya itu mengarah ke LMS yang kita perlu kode referral ya, supaya terupdate, terakumulasi ke poin pengimbasan kita seperti itu. Nah, itu apakah nanti LMS-nya sama sehingga memerlukan akun khusus untuk LMS tersebut, atau memang hanya berupa link saja sebagai bentuk tugas akhir uji kompetensi materi yang kita imbaskan ke rekan-rekan guru. Mungkin itu Pak, ini sedikit teknis ya mungkin ya. Terima kasih Pak Yandri, Pak Mansur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, saya nanti Pak Yandri menambahkan untuk onboarding Bapak Ibu itu secara langsung Pak. Jadi ada langsung dipaparkan oleh pemateri. Tadi sudah ada saya berikan di situ Bapak Ibu. Mana ya tadi. Jadi ada materi khusus yang akan disampaikan pada saat onboarding Pak. Jadi ada materinya itu ada lokakarya daringnya. Jadi tidak langsung ke LMS-nya. Nanti setelah itu baru di lini masa berikutnya itu masuk ke situ Pak. Di belajar workshopnya, onboardingnya tambah workshopnya Bapak Ibu. Jadi masuk di LMS-nya. Nah, terkait dengan yang karena juga LMS ini jujur Bapak Ibu, kami belum pernah melihat bagaimana model LMS-nya. Kenapa saya memberikan sosialisasi ini? Karena saya dan Pak Yandri diberi tanggung jawab itu untuk. Jadi untuk soalnya begini Pak, nanti setelah saya tanya di tim itu bahwa nanti Bapak Ibu itu akan diberikan link Pak, link khusus, link referral. Jadi jadi link itu yang Bapak Ibu bagikan ke teman-teman pada saat
ke orang atau ke rekan guru yang kita ajak untuk pelatihan. Kalau saya sih Bapak Ibu, memang pilihlah orang-orang yang betul-betul bisa berkomitmen untuk belajar. Itu akan belajar di LMS. Pertanyaannya adalah tadi, apakah semua modul itu harus diselesaikan? Tidak Bapak Ibu, karena tergantung. Tadi kan ada mekanisme LIPS Bapak Ibu. Jadi LIPS itu bukan cuma master trainer, tapi juga kepada peserta pengimbasan. Kalau dia Bapak Ibu masuk ke sana, maka bisa mendapatkan tadi voucher dan sebagainya. Jadi dia harus ada poin-poin khususnya Bapak Ibu. Oke ya, Pak Posi, seperti itu Pak. Nanti kalau ada perkembangan, nanti kan pada saat onboarding, nanti Bapak Ibu bisa di grup juga nanti, karena grup itu akan aktif oleh tim Bapak Ibu nanti setelah tanggal 30 Oktober itu. Ya, Bapak Ibu kalau mendaftar itu di akhir pendaftaran tuh akan diminta untuk masuk ke grup. Jadi ada link. Betul. Itu jangan lupa untuk diklik linknya agar bisa masuk ke grupnya gitu. Betul Pak Hendri. Jadi saya tegas kembali. Jadi Bapak Ibu nanti mudah-mudahan belum ada yang mendaftar, sempat mendaftar. Jadi yang Bapak Ibu mendaftar itu pada saat Bapak Ibu sudah submit itu jangan langsung keluar. Baca dulu informasinya di situ. Karena ada biasanya link untuk bergabung di grup. Nah, jadi Bapak Ibu setelah mengisi data-datanya kemudian submit, jangan langsung close Bapak Ibu. Baca dulu informasinya, ada informasi itu. Silakan gabung link untuk grupnya. Silakan Bapak Ibu. Jangan lagi sudah klik, aduh saya tidak dapat di mana bisa ditambahkan dan sebagainya. Bikin susah lagi. Itu ya Pak Hendri ya, dan teman-teman. Siap, terima kasih Pak Mansur, Pak Hendri. Oke. Pak Wisnadi. Halo Pak Gusnadi. Ya, mungkin sudah tidak ada lagi Pak Mansur di chat sebentar. Di chat itu sepertinya tidak ada juga. Oke. Biak Papua, siapa ini Biak? Ada Serikandi Dewi Ya, apa ini? Bu Ponco. Dari Biak Pak. Oke. Nanti Biak itu kayaknya Papua, kayaknya bagiannya Pak Yandri ya. Ada juga NTT NTB ya. Penjaga gawang, oke. Wah ini Papua. Nanti yang dari Papua bisa komunikasi lewat chat nanti ke saya WA supaya saya simpan kontaknya, kita komunikasi lebih lanjut. Karena Papua ada beberapa daerah memang kami butuh trainer Bapak Ibu. Pak Mansur, kalau yang belum sempat mendaftar gimana ya? Berarti apa mendaftar lagi aja ya? Daripada maksudnya? Tidak. Mereka sudah mendaftar tapi lupa mengklik untuk masuk ke grupnya. Nanti nggak usah daftar 2 kali karena kan datanya nanti double. Nanti yang tidak sempat nanti hubungi saya, chat saja ke saya Bapak Ibu. Oke, salam buat Ibu kita mungkin. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Sudah tidak ada sepertinya Pak. Oke. Ibu Aminah ini. Ibu Aminah ada Pak Mansur. Oh, Bu Aminah. Pak Mansur. Oh. Ya. Oke. Bu Aminah. Terakhir Pak ya Mansur. Bapak Ibu. Ya. Ya, Pak Mansur, kita kan domainnya ada 2. Kalau misalkan kan kemarin BBGP Jawa Barat. Sekarang kan berubah jadi BBGP Jawa Barat. Bisa berubah lagi nggak Pak domainnya? Kayak nggak bisa Bu, harus deploy lagi. Deploy lagi ya Pak? Harus melapor. Nanti infokan saja ke Pak Arif. Mudah-mudahan bisa komunikasi lagi dengan Pak Arif. Ya Pak, terus ini ada teman-teman juga kan yang dari BPGTK ikut. Nanti ke mana Pak ininya? Apakah masuk ke grup guru atau khusus PTK? File apa itu Bu? Yang ikut kegiatan yang ini, kalau saya kan enggak ya Pak ya? Bisa atau harus ikut juga? Bu Aminah boleh lah, Bisa, masa nggak boleh? Bu Arita, Bu Aminah, Bu siapa lagi satu? Bu Fitria. Bu Ami. Jadi ikut lagi ya Pak ya? Iya bisa ikut. Kan
BBGTK kan ada sasarannya ke sekolah-sekolah, ke guru-guru. Ya Wajib kan nggak, Bu? kemarin yang sekolah piloting udah 300 Pak. Oh, ajak semua saja gabung, Bu. Jadi yang dari BBGTK silakan ikut. Jabar itu siapa tadi? Bu Suhaini siapa? Saya lupa. Bu Ani. Bu Ani, Bu Arita, Bu Ani, Bu Amina. Oke, boleh Bu, silakan daftar saja. Ada linknya itu. Iya. Jadi Mudah-mudahan harus jadi. deploy ulang ya Pak ya ke Pak Arif lapornya. Oke. Arif, ya Pak Arif. BBGTK Jabar mau lagi deploy boleh. Mudah-mudahan bisa. Karena deploy sekarang beda sekali Bapak Ibu. Saya sudah berapa kali berusaha deploy, aduh. Tidak seperti tahun 2020, 2022 sampai akhir itu. Saya bisa deploy satu hari tiga domain. Sekarang nggak bisa lagi Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya pernah di komunikasi itu di bagian edunya Microsoft banyak sekali tenan yang sudah deploy itu tapi tidak aktif. Oh banyak sekali. Jadi sehingga mungkin dengan alasan itu dipersulit lagi, tidak semudah yang lalu. Mungkin itu Bapak Ibu ya. Di sini saya sudah setengah 5. Satu lagi. Ya, Pak Mansur, boleh. satu lagi, kalau yang domain yang Kemendikbudmen masih berlaku nggak Pak yang kemarin? Masih Bu, masih. Masih apa ya? Yang termasuk yang 20 yang pilotingnya Pak? Masih. Apakah itu masih bisa dipakai? Siswa masih, Oh, masih juga. ya? Saya sudah cek beberapa siswa saya masih gunakan. Akun guru juga bisa. Mudah-mudahan tidak lupa, seandainya kalau lupa seandainya agak susah karena adminnya di Kemdikbud sudah dibatasi kayak juga. Ya. Baik. Makasih Pak Mansur. Ini kalau punya 300 sekolah binaan berarti pasti melenggang ini Pak, 15 terbesar ini Pak ya. Oh, kalau Bu Amina itu di sana 3 tim saya yang kuat. Bu Amina, Bu Arita sama Bu Ani. Ini kalau di Jabar ke Jakarta deket kali Pak. Jadi mungkin bukan ke Jakarta, mereka ke Singapura kayaknya kalau BGTK Jabar nih. Kalau Amin. Terima kasih Pak staf Yandri. BBGTK saja itu kurang lebih 200 Pak Yandri. Apalagi belum itu baru teman-teman di kantornya. Belum ke sekolah-sekolah pilotinnya. Yang Bu Amina, yang saya titip untuk teman-teman yang di BBGTK Jabar, bisa kok diundang untuk daftar jadi master trainer kalau dia mau. Baik Pak, kalau nggak salah ada di sini ada Bu Anggraini sama Bu Bu Anggraini ya? Nur Fitria. Ya. Oke, ya diajak saja, ada 250-an kemarin itu kita latih, bolehlah. 300 orang. Oke. Pak. Ada lagi? Kalau Sudah tidak ada Pak ada, Mansur, bisa kita nanti tutup kayaknya. rekamannya saya kirim di grup ini Bapak Ibu kalau ada yang belum jelas. Tadi ada yang belum apa namanya gabung di grup, karena kita ada 4 grup Bapak Ibu. Grup 1 itu, grup 2 sudah penuh. Kita kurang lebih ada 4.000 member. Nanti gabungnya di grup 1 lagi Bapak Ibu. Grup 1 Guru Inovatif, grup 2-nya saya cek sudah penuh. Nanti yang Mungkin bisa baru dibagikan gabung di sekarang Pak grup-grup- Mansur, Ya. linknya untuk masuk ke grup WA. Oke, sekalian saya kirim saja ya. Ya. Saya cek dulu sambil menunggu Bapak Ibu. Siapa tahu ada pertanyaan. Saya pakai dulu. Karena grup 2 sudah penuh. Saya kirim grup yang grup 1. Grup 1 ini membernya baru 900. Oh, sudah mau penuh juga, enggak apa-apa. Nanti saya kirim 2 grup saja. Copy link, kemudian masukkan ke sini. Silakan Bapak Ibu, ini masih butuh 100 orang di sini karena baru 900. Ini Bapak Ibu. Chatnya sudah saya berikan di situ. Yang belum gabung di grup komunitas Guru Inovatif, silakan, karena informasinya kita mau satukan di sana saja Bapak Ibu. Jadi 4 grup itu informasinya sama semua. Jadi kalau sudah gabung di grup yang 1, tidak perlu gabung lagi di grup yang lain Bapak Ibu, karena informasinya tetap sama. Jadi kita ada 4. Bapak Ibu perhatikan nama grupnya,
grup pagar 1 guru inovatif, ada pagar 2, pagar 3, pagar 4. Oke? Baik, Bapak Ibu, kita cukupkan ya Pak Mansur. Ya, boleh Pak. Silakan bergabung Bapak Ibu yang belum bergabung di grup komunitas guru inovatif. Nanti informasi akan diupdate di grup tersebut, dan bagi Bapak Ibu yang belum mendaftar di program Microsoft Elevate, segera mendaftar. Jangan lupa nanti di akhir ada tautan untuk bisa bergabung ke grupnya. Kalau belum diterima, jangan berkecil hati Bapak Ibu, karena memang nanti akan diterima mendekati tanggal 30 saat onboarding. Jadi Mic-nya Pak Yandri. Mic-nya tak mute. Iya. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir. Yang belum bergabung ke grup PA, silakan bergabung. Akan diupdate berita-berita terkait program-program Microsoft nanti di situ. Dan yang belum mendaftar, silakan mendaftar kegiatan Microsoft Elevate. Di akhir itu akan ada link yang perlu kita klik untuk bergabung ke grup di program ini, WA Group. Jadi jangan sampai terlewat. Dan yang tadi sudah mendaftar tapi lupa ngeklik, nanti hubungi Pak Mansur. Akan dicek apa benar sudah mendaftar atau belum. Dan tetap semangat Bapak Ibu untuk belajar dan berbaginya, dan kita di sini juga untuk sama-sama membantu teman-teman guru menghadapi dunia semakin digital dengan bantuan teknologi dari Microsoft. Tetap semangat dan selamat sore. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai bertemu lagi di lain waktu. Kami pamit. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya tambahkan satu bangkai sebelum tutup. Bapak Ibu, karena saya lihat di sini hanya 100 lebih, kita masih butuh kurang lebih 300 guru Bapak Ibu master trainer. Saya berpesan kepada Bapak Ibu, memohon bantuannya. Kalau Bapak Ibu punya rekan yang pernah ikut pelatihan Microsoft bersama dengan Bapak Ibu di grup, mungkin Bapak punya grup banyak, Jabar itu paling banyak kemarin, Jabar 1, Jabar 2, Jabar 3, Jabar sampai berapa itu, Jabar 2 juga berapa, sama dengan Sulsel 1, Kaltim dan sebagainya. Banyak sekali grup-grup pelatihan di tahun 2020 Bapak Ibu master trainer itu. Silakan Bapak Ibu bagikan link itu, tapi jangan dibagikan ke grup-grup yang tidak pernah pelatihan Microsoft. Kami butuh, kalau butuh penjelasan, nanti ajak gabung di grup, nanti kami simpan linknya di deskripsi grup Bapak Ibu, supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi terkait dengan dengan sosialisasi ini. Kami berharap mudah-mudahan hari ini ada lebih berapa orang, 200 lah hari ini mendaftar. Silakan ajak teman-temannya. Bisa Bapak Ibu ya? Oke. Terima kasih semuanya. Salam sehat Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Terima kasih Bapak Ibu Izin semua. dari Gorontalo. Siap Gorontalo.